Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Naiba dalam suluk motivasi dari Sang Santri. Memilih sahabat. Teman-teman, sebelum kita bergaul dengan sahabat, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat bersahabat. Tidak sembarang orang bisa kita jadikan sahabat. Untuk itu, janganlah kita bersahabat kecuali dengan orang yang layak dijadikan sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalilu." Yang artinya, seseorang itu mengikuti atau menurut agama cara hidup temannya. Karena itu, hendaklah seseorang di antara kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang pantas atau cocok dijadikan teman. Apabila kita mencari sahabat dalam belajar atau sahabat dalam urusan agama atau dunia, maka pilihlah orang yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, orang yang berakal atau cerdas. Sebab bergaul dengan orang yang bodoh hanya mengakibatkan cekcok dan keretakan yang akhirnya bermusuhan. Dia akan menyulitkan kita sendiri. Sebenarnya, musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, waspadalah engkau terhadap orang bodoh." Banyak sekali orang yang alim menjadi hina dan rendah karena bergaul dengan orang bodoh. Seseorang itu dianggap sama dengan seorang yang lain ketika berjalan bersama-sama, seperti dua pasang sandal yang sudah tentu menyamai satu dengan yang lain. Segala sesuatu memiliki kesamaan dan kemiripan dengan sesuatu yang lain. Hati seseorang dianggap sama dengan hati orang lain ketika satu dengan yang lain dapat berteman. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Janganlah kita bersahabat dengan orang yang jelek akhlaknya, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan diri ketika marah dan tidak dapat menahan hawa nafsunya. Sehubungan dengan ini, Alqamah al-Gharidi menjelang ia wafat berpesan pada putranya, "Wahai anakku, apabila engkau hendak menjalin persahabatan dengan seseorang, maka pilihlah orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, dapat menjagamu apabila engkau berkhidmat padanya, dapat memperbaikimu apabila engkau berteman dengannya, dapat membantumu apabila engkau memerlukan bantuan, selalu membalas jasa kebaikanmu dengan kebaikan pula, selalu mengikuti kebaikanmu, selalu menutupi kejelekanmu, dapat menghargai atau mempercayai ucapanmu, dapat memberikan bantuan apabila engkau sedang mengerjakan sesuatu, mau mengalah apabila berebut sesuatu denganmu." Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Sahabatmu yang sebenarnya ialah orang yang selalu bersamamu di waktu senang dan susah, dan orang yang sanggup mengorbankan diri demi kebaikanmu, memecahkan segala urusannya demi menolongmu apabila engkau sedang dilanda bencana." Yang ketiga, orang yang soleh. Janganlah kita bersahabat dengan orang yang fasik, yaitu orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Sebab orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan maksiat yang berdosa besar secara terus-menerus. Bahkan orang yang tidak tahu kepada Allah tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Bahkan pendiriannya dapat berubah-ubah menurut keadaannya dan kebutuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutan." Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan dari mengingat kami dan menuruti hawa nafsunya, dan itu adalah keadaan melewati batas. Quran Surat Al-Kahf ayat 28. Janganlah kita bergaul dengan orang yang fasik, sebab melihat kefasikannya secara terus-menerus akan menimbulkan Janganlah kita bergaul dengan orang fasik, sebab
melihat kefasikannya secara terus-menerus dapat menghilangkan kebencian kita terhadap perbuatan maksiat itu. Janganlah kita bergaul dengan orang yang fasik, sebab melihat kefasikannya secara terus-menerus dapat menghilangkan kebencian kita terhadap perbuatan maksiat itu. Janganlah kita bergaul dengan orang yang fasik, sebab melihat kefasikannya secara terus-menerus dapat menghilangkan kebencian kita terhadap perbuatan maksiat itu. Sehingga kita menganggap enteng perbuatan maksiat itu, lalu kita gampang melakukan perbuatan itu. Lalu kita gampang melakukan kemaksiatan. Yang keempat, tidak rakus dengan harta kekayaan. Janganlah kita bergaul dengan orang yang cinta atau rakus terhadap harta kekayaan. Sebab bergaul dengan orang yang cinta dunia adalah racun yang ganas. Karena tabiat manusia ingin meniru atau mengikuti tabiat orang lain. Bahkan watak itu dapat menular tanpa disadari. Jadi, bergaul dengan orang yang cinta dunia akan menambah kecintaan kita terhadap dunia. Dan bergaul dengan orang yang cinta dunia akan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Yang kelima, orang yang jujur. Janganlah kita bergaul dengan pendusta. Bisa jadi kita tertipu oleh kelicinan lidahnya. Nah, begitu teman-teman, 5 syarat yang harus kita perhatikan dalam memilih sahabat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.